Pernah denger orang bilang, "Duh, aku tuh gak pinter matematika." Padahal dia jago banget main musik atau bisa banget bikin semua orang tuh betah dengerin dia cerita. Nah, itu karena pintar tuh gak cuma satu jenis. Di video ini kita akan bahas 9 tipe kecerdasan manusia menurut Howard Gardner. Biar kamu bisa kenal potensi dirimu sendiri dan stop merasa kurang hanya karena nilai matematikamu dulu pas-pasan. Apa itu multiple intelligences? Jadi begini, di tahun 1983, seorang psikolog keren bernama Howard Gardner dari Harvard University ngenalin konsep multiple intelligences. Intinya dia bilang setiap orang punya kecerdasannya masing-masing. Nggak semua orang harus jago matematika atau logika buat dianggap cerdas. Dan menurut Gardner, ada 9 jenis kecerdasan utama yang bisa dimiliki manusia. Kita bakal bahas satu-satu biar kamu bisa nemuin yang ini tuh gue banget gitu. 9 tipe kecerdasan manusia. 1. Kecerdasan linguistik atau verbal. Ini adalah kemampuan dalam menggunakan kata-kata. Orangnya jago nulis, ngomong, storytelling, bahkan debat. Cocok jadi penulis, jurnalis, public speaker, atau content creator. Kalau kamu suka main kata, mungkin ini kamu. 2. Kecerdasan logis matematis. Yang ini jago berpikir logis, menganalisis pola, dan suka angka-angka. Biasanya mereka cocok jadi ilmuwan, programmer, atau analis. Kalau kamu senang mikir pakai logika, pecahkan teka-teki, ini tipe kamu banget nih. 3. Kecerdasan visual atau spasial. Orang dengan tipe ini punya imajinasi visual yang kuat, bisa membayangkan bentuk, warna, dan ruang. Cocok untuk arsitek, desainer, desain grafis, fotografer, atau videografer. Buat kamu yang suka coret-coret tapi hasilnya instagramable, mungkin kamu masuk di sini. 4. Kecerdasan musikal. Ini orang yang peka banget sama suara, nada, dan ritme. Mereka bisa bikin lagu, main alat musik, atau punya telinga musik yang tajam. Biasanya ini dimiliki oleh musisi, sound engineer, bahkan DJ. 5. Kecerdasan kinestetik. Tipe ini jago mengontrol tubuh, gerakannya selaras, refleksnya cepat, cocok jadi atlet, penari, aktor, atau bahkan tukang bangunan yang cekatan. Kalau kamu lebih suka gerak daripada duduk diam, mungkin kamu kinestetik. 6. Kecerdasan interpersonal. Ini adalah kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kecerdasan ini biasanya hangat, gampang nyambung, dan peka. Cocok jadi guru, human resource, motivator, atau pemimpin tim. Kalau kamu sering jadi tempat curhat, ini bisa jadi kekuatanmu. 7. Kecerdasan intrapersonal. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Tipe ini jago memahami dirinya sendiri. Mereka reflektif, tahu apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Biasanya jadi penulis, filsuf, atau coach. Kalau kamu sering mikir sendiri tentang hidup dan eksistensi, ini kamu banget. 8. Kecerdasan naturalis. Orang ini peka banget sama alam, bisa bedain jenis tanaman, binatang, dan suka banget di outdoor. Biasanya cocok jadi peneliti alam, petani modern, atau environmentalis. Kalau kamu betah di hutan daripada di mall, ini ya kamu banget nih. 9. Kecerdasan eksistensial. Tipe ini suka bertanya hal-hal besar. Kenapa kita hidup? Apa tujuan manusia? Nah, dia tuh senang mikirin hal-hal yang spiritual, filosofis, atau metafisik gitu. Biasanya ya jadi filsuf, pemimpin spiritual, atau pembicara kebijaksanaan. Kalau kamu sering overthinking tentang makna hidup, welcome to the club. Kenapa penting tahu tipe kecerdasan kita? Karena ketika kita tahu kekuatan utama kita ada di mana, tuh kita bisa belajar dan bekerja dengan cara yang lebih sesuai. Nggak memaksakan diri jadi orang lain. Fokus mengasah potensi yang udah kita punya. Dan lebih percaya diri. Misalnya, kamu nggak perlu mikir karena nggak jago matematika. Padahal kamu bisa banget bikin orang tertawa dengan storytellingmu. Atau kamu yang pendiam, bukan berarti nggak cerdas. Bisa jadi kamu punya intrapersonal intelligence yang dalam banget. So, sekarang kamu tahu kecerdasan manusia itu beragam dan tiap orang itu unik dengan potensi yang nggak bisa dibandingin pakai nilai ujian tua. Sekarang coba deh, tulis di kolom komentar. Kamu merasa punya kecerdasan yang mana? Atau mungkin campuran beberapa. Dan jangan lupa share video ini ke temanmu yang sering ngerasa bodoh.
Padahal bisa jadi dia cuma belum kenal tipe kecerdasannya sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar kamu nggak ketinggalan video self-improvement seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, cerdas itu banyak bentuknya, temukan punyamu sendiri. Sip.